Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua PGRI Cabang Kuta Utara beserta jajarannya. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, serta Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini kita dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka Semarak Ulang Tahun PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan keadaan yang sehat. Para Dewan Juri yang berbahagia, perkenalkan, saya Nikade Eva Kristina SPD, Guru SD nomor 5 Dalung. Izinkan pada kesempatan ini, saya menyampaikan pidato dengan judul Stop Kekerasan Seksual, Lindungi Sesama. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai maraknya kasus kekerasan seksual, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat penderitaan fisik, psikis, maupun psikologis. Hal ini terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, atau sebab lainnya. Dapat kita ketahui, terdapat 4 kekerasan seksual, meliputi kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual non-fisik, serta kekerasan seksual daring atau cyber harassment. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kekerasan seksual bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja, baik itu di masyarakat seperti di tempat umum, sekolah, maupun keluarga yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita sekalipun. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaporkan sepanjang Januari 2022 ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Hal tersebut menandakan bahwa kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlebih lagi, menurut data dari Federasi Guru Serikat Indonesia atau FSGI, juga mengungkap ada 10 kasus pelecehan seksual pada anak di satuan pendidikan pada awal 2023 ini. Perlu kita ketahui semua, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat banyak. Seperti dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri, trauma secara seksual, gangguan fungsi reproduksi, luka secara fisik dan psikologis, penyakit menular seksual, stigma buruk yang dimunculkan dari masyarakat, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, dengan banyaknya kasus dan dampak buruk yang ditimbulkan dari kekerasan seksual, tentu ini sangat disayangkan. Mengapa dunia pendidikan yang selalu mengajarkan nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti sampai terjadi kasus kekerasan seksual? Pada saat seperti inilah diperlukan upaya konkret agar kasus pelecehan seksual terutama yang terjadi di satuan pendidikan tidak terjadi lagi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dan diatasi
melalui langkah internal dan eksternal. Beberapa hal terkait pencegahan internal yang bisa dilakukan antara lain. Untuk orang tua, Bapak Ibu orang tua harus ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh. Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu. Dan berikan waktu yang cukup sehingga anak tidak mencari perhatian orang dewasa lain untuk mengadu, untuk bercerita. Kemudian untuk anak, beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing yang akan menjadi bumerang untuk anak itu sendiri. Harus selalu meminta izin kepada orang tua jika akan bepergian. Dan katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Untuk pencegahan eksternal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi kekerasan terhadap anak, antara lain memaksimalkan peran sekolah. Di samping sekolah harus memberikan seminar maupun upaya-upaya pencegahan atau menggagas aktivitas-aktivitas positif lainnya, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk tim satgas yang dimana sekolah tempat saya mengajar SD nomor 5 Dalung telah membentuk tim satgas TPPK, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan. Tidak hanya kekerasan seksual, melainkan juga bullying dan intoleransi. Dengan adanya satgas ini, besar harapan saya agar kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dapat saya simpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk atau tindakan ancaman kepada korban, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat menimbulkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, mari kita menolak keras kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kasus kekerasan seksual. Saya harapkan nilai-nilai moral dan budi pekerti selalu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Di samping itu juga norma kesusilaan harus selalu terjaga karena bangsa Indonesia mengedepankan etika dan sopan santun dalam bertindak. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kop surat diketik manual, pelangi indah sepanjang masa. Stop kekerasan seksual, lindungi diri dan sesama. Demikianlah pidato saya terkait dengan kekerasan seksual. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatian Bapak Ibu. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, Dirgahayu PGRI yang ke-78 dan selamat Hari Guru Nasional. Hidup guru, hidup! Hidup PGRI, hidup! Solidaritas, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om.